yang dari 18 ke 30, 35 itu tadi itu kan pasti ada yang namanya ekspektasi orang tua. Nah, kalau kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi itu juga nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Generus, kembali lagi di YouTube Generus Jember. Setelah di video sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Generus melalui Instagram Generus Jember. Di segmen kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang mental health. Narasumber kali ini adalah sarjana psikologi dan sudah beberapa kali mengisi seminar psikologi di Jember Kota. Bersama Kak Iknuti Ragamis Walidainilanti, SPSI. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku manggilnya apa nih biar makin akrab? Mbak boleh, Kak boleh, tapi Mbak aja deh. Mbak aja, Mbak apa panggilannya biasanya apa? Mbak Nuti. Mbak Nuti, oke Mbak Nuti. Nah, di sini kita akan membahas tentang mental health nih Mbak Nuti. Nah, seperti yang kalau aku yang mencari itu ya, aku taunya mental health itu kan cuman kayak sekedar stres, nggak cuman sih itu sebenarnya. Terus kayak apa pikiran, overthinking gitu kan. Sebenarnya mental health itu apa sih Kak? Iya, jadi kalau dari konsep mental health sendiri yang sudah aku pelajari ini pakai bahasa aku aja ya. Iya boleh, kita pakai bahasa santai aja sama Sobat Generus. Yang udah aku pelajarin, jadi kesehatan mental sendiri itu sebenarnya manusia atau individu itu yang sebenarnya udah mampu atau memiliki kemampuan untuk menjalani hidupnya itu dengan sejahtera, dengan lancar gitu. Jadi ketika dia menjalankan sebuah karir atau pekerjaannya dia tuh mampu gitu, bisa. Jadi apa ya, rasanya kayak kita tuh mentalnya sehat itu ya sejahtera aja gitu. Bahkan WHO sendiri juga menjelaskan bahwa kesehatan mental itu adalah individu yang memiliki kesejahteraan di dalam dirinya, di mana dia itu mempunyai berbagai macam cara yang membuat dia itu mampu melewati beberapa masalah-masalah atau permasalahan yang cukup ringan, tapi karena dia memiliki kesejahteraan dalam dirinya dan dia memiliki mental yang sehat, jadi dia mampu aja menjalani itu. Gitu. Jadi kayak ada permasalahan di kehidupan sehari-hari, mungkin ada kalau bahasa sekarang kan mungkin kesenjangan-kesenjangan gitu kan. Kesenjangan sosial gitu. Kesenjangan-kesenjangan yang ada di hidupannya dia, tapi karena dia memiliki kemampuan mengatasi hal tersebut, karena sejahtera itu tadi dan karena sehat itu tadi ya berjalan aja, lancar aja gitu sih. Itu tentang kesehatan mental itu sendiri. Ya. Nah, kalau yang mungkin yang lagi banyak banget dibicarain di media sosial itu kan kayak gangguan. Gangguan. Kalau dari kesehatan mental sendiri itu memang ada gangguannya. Nah, jadi dari gangguan kesehatan mental atau gangguan mental itu kenapa dia mengalami gangguan mental, karena dia itu belum memiliki kemampuan untuk menjalankan apapun yang ada di kehidupannya. Jadi dia kayak memiliki kecemasan yang berlebihan, terus bingung dia harus ngapain kayak gitu. Nah, terus dia depresi, stres. Termasuk ini nggak sih Mbak, kayak misal nggak menemukan solusi gitu ya? Itu juga berarti itu disebut kurang lebih disebut sebagai gangguan mental. Karena itu tadi dia mengalami kebingungan, terus nggak ngerti harus ngapain itu tadi. Dari gangguan mental ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Apa aja tuh? Kalau faktor yang mempengaruhi itu yang pertama adalah ada faktor yang disebut sebagai somatogenik atau somatogenik. Jadi somatogenik ini bersumbernya itu yang dari badan. Jadi kayak kecacatan, kemudian kelainan otak, atau mungkin memang dia sudah bawaan dari lahir gitu kan. Itu kalau misalnya terjadi pada diri kita sendiri nih,
itu juga bukan sesuatu hal yang mudah untuk dijalanin kan, Iya, ya kan? Kalau misalnya kita, menerima ya betul, kalau misalnya kita cacat dari lahir gitu kan, atau enggak awalnya kita normal nih, terus kita mengalami sebuah musibah, tragedi. cobaan, benar, yang harus menghilangkan salah satu multifungsi gerak kita gitu kan, entah itu tangan, entah itu kaki, atau penglihatan, bahkan atau pendengaran, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan gangguan mental. Itu adalah pokoknya yang terjadi di tubuh. Terus kalau yang kedua itu ada faktor dari psikogenik. Jadi psikogenik itu adalah perkembangan psikologis. Jadi perkembangan psikologis ini yang bisa kaitannya dengan depresi, cemas, terus merasa bersalah yang berlebihan. Pokoknya ada perkembangan psikologis yang ada di dalam tubuh manusia itu. Terus kalau untuk yang ketiga yaitu ada faktor dari sosiogenik. Jadi kalau sosiogenik itu yang terjadi di lingkungan sekitarnya atau lingkungan sosialnya, berkaitan dengan pola asuh orang tua, kemudian di lingkungan kerjanya kayak gitu-gitu. Tekanan, di bawah tekanan kayak gitu-gitu ya. Iya, under pressure kayak gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya faktor-faktor ini juga nggak akan lepas dari kehidupan sehari-hari nggak sih, ya kan? Iya, benar-benar Dari sih, apa? Mbak. Vindi sendiri kan juga pasti udah kerja, Iya. gitu kan. Terus juga posisi sebagai anak, Iya, gitu kan, benar. pasti merasakan pola asuh juga, gitu kan. Nah, itu udah masuk di faktor-faktor itu tadi, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang dia di dalam tubuhnya dia merasa nggak mampu, cemas, takut, merasa bersalah, itu berarti dia mengalami gangguan mental yang bisa jadi dari 3 faktor ini dia jadi satu. Oh, jadi satu. Wow. Jadi kayak apa ya? Campuran gitu Bercampur, ya. bercampur gitu. Jadi dari sisi fisiknya ada, dari apa? Dari psikologisnya juga ada, kemudian dari lingkungan juga ada. Pasti itu udah jadi satu, akhirnya dia mengalami gangguan mental. Kalau gangguan mental yang paling ekstrim yang mungkin kita semua udah tahu, itu ada skizofrenia, apa tuh? bipolar, Oh, gitu ya, kan. ya, paham, Kalau skizofrenia itu kan manusia mengalami halusinasi yang berlebihan, bahkan dia sendiri punya teman yang nggak halusinasi kelihatan. yang nggak kelihatan, yang hanya dirinya sendiri aja yang mengerti, gitu. Itu juga salah satu gangguan mental yang ekstrim, skizofrenia, bipolar dan lain-lainnya. Oke, nah di sini ini ada pertanyaan nih Mbak tentang kalau di umur, apalagi di fase-fase perubahan di umur menuju dewasa kayak gitu-gitu kan 25 plus ya, 25 lebih. Nah itu dia itu kira-kira di umur apa ada sih di rentang umur itu pencapaian? Maksudnya kayak misal di umur 20 aku harus seperti ini, di umur 25 plus itu aku sudah harus mencapai ini. Nah, jadi dengan adanya rentan itu, apakah itu ada, dan kalau misalnya memang ada tuh kan pasti ada rasa tertinggal ya, kayak belum bisa mencapai, teman-teman yang lain udah up to date segala macem, kita masih stuck di situ-situ aja. Nah, itu gimana nanti Kak? Itu sebenarnya dalam fase kehidupan manusia itu sebuah hal yang normal banget. Bahkan aneh kalau dia nggak merasakan itu. Jadi kalau aneh kalau dia merasa aman-aman aja selama hidupnya gitu kan. Jadi malah kalau nggak ada garam nggak seru ya. Oh ya, benar-benar sih. Malah ini nggak sih, malah dia manusia bukan ya, kayak nggak ada perasaannya nggak sih malah. Jadi sebuah hal yang wajar kalau kita mengalami hal naik turun gitu kan. Fluktuatifnya kehidupan itu wajar banget kalau dialami kita semua. Bahkan aku sendiri pun, terus teman-teman aku yang lain, mungkin Vindi juga pasti mengalami hal tersebut. Nah, kalau pengalaman yang mungkin dia stuck di usia tertentu, ada disebut namanya QLC atau Quarter Life Crisis. Oke, ini yang lagi ngetren sekarang nih, itu kan bahasa-bahasanya sosial media ya. Benar. Jadi kalau dari Quarter Life Crisis itu sendiri adalah secara teori di psikologi itu menjelaskan rentang kehidupan manusia seperempat abad manusia itu sendiri yang terjadi di sekitar usia
18 sampai dengan 30 tahun. Oh, Nah, oke. jadi kalau orang yang mengalami up down dari usia 18 sampai 30 tahun ya dia mengalami fase itu dan itu wajar banget. Normal ya. Normal banget, bukan Oke. sesuatu yang kok aku gini banget ya, Iya, kok kan kadang aku ngerasa beda gitu. ya sama teman-teman aku gitu kan. Bukan. Jadi itu memang fasenya kita. Oke. Kenapa itu disebut dengan krisis? Karena di usia 18 tahun itu adalah usia remaja. Remaja akhir. Nah, remaja akhir yang dia harus masuk ke usia 20 tahun di dewasa awal. Oh, iya. Jadi di rentang usia 18 sampai 20 ini ada transisi. Iya, benar. Nah, di situ yang disebut dengan krisis. Oh. Jadi remaja akhir sampai ke yang menuju ke dewasa awal itu pasti banyak pergesekan sosialnya, mentalnya, kemudian mindsetnya bisa jadi kan. Mungkin yang dulu ketika dia remaja itu apa-apa dia kalau nggak mau ya udah deh nggak apa-apa aku pergi aja gitu. Iya. Atau mungkin keputusannya diambil oleh orang tua iya, gitu nggak mungkin masih sih? dibantu oleh orang tua gitu. Atau kalau misalnya nggak suka sesuatu ya udah sampein aja gitu. Kalau iya. mungkin yang masa remaja ya, jadi orang tua di situ masih memaklumin. Tapi kalau misalnya udah di fase ini nih menuju ke dewasa awal, mau nggak mau dia harus menerima apapun resikonya. Oh. Gitu. Jadi kalau dari podcast yang aku dengar dari Analisa Widianingrum, mungkin Oh, iya. Vidi tahu, Tahu. dia beliau adalah psikolog terkenal, maksudnya emang udah concernnya di bidang itu. Jadi aku suka banget ngelihat podcastnya beliau. Jadi ada suatu momen beliau itu lagi podcast sama Habib nih. Nah, itu ngebahas juga tentang quarter life crisis. Apa quarter life crisis. Jadi ternyata KLC itu juga memang lagi marah banget diomongin oleh generasi Z gitu kan, generasi milenial atau benar. generasi yang di atasnya lagi. Kenapa ya kok anak-anak tuh sering mengalami kebingungan, mengalami kayak apa sih, kayak mood swing, naik turun. Nah, itu karena mereka lagi berusaha untuk belajar menjadi dewasa. Karena sudah memasuki ke fase tugas perkembangan orang dewasa nih. Jadi kalau orang dewasa itu adalah seseorang yang dia itu sudah mempunyai solusi untuk permasalahan atau resiko-resiko apapun yang dia hadapi. Jadi transisinya ada di situ. Berarti itu gimana Mbak? Lanjut dulu aja. Dan apa ya? Ya kalau orang kayak kita mengalami transisi itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Iya, gitu. betul. Jadi emang wajar ya kalau di umur-umur segitu tuh kita mengalami KLC itu tadi ya, quarter life crisis itu tadi. Jadi masih wajar ya, karena kita Wajar manusia ya, punya perasaan. Nggak ada yang sempurna. Bener sih, nggak ada yang sempurna. Nah, Iya. tapi kan di umur-umur segitu tuh ya Mbak, yang dari 18 ke 30, 35 itu tadi itu kan pasti ada yang namanya ekspektasi orang tua. Nah, itu pasti kan akan menjadi beban kita, apalagi kita sebagai anak kalau nggak bisa mencapai itu gitu kan. Ekspektasi orang tua itu kan setinggi, pasti pengen Setinggi harapan orang tua, setinggi langit ya. Nah, gitu Benar-benar. kan. Pasti kan orang tua itu pengen anaknya jadi ya intinya pengen jadilah kayak gitu kan. Tapi kan kita belum bisa mencapai itu. Apakah itu akan ketika pasti ada orang yang punya mindset, termasuk aku ya. Aku dulu tuh punya mindset kalau aku nggak bisa membahagiakan orang tuaku atau aku nggak bisa mencapai apa yang keinginan orang tuaku itu, aku akan menjudge diriku bahwa aku bukan anak yang berbakti gitu. Terus aku apa ya, menjadi gagal gitu loh. Pasti kan ada kayak gitu. Nah, itu gimana itu Mbak? Berat ya kalau ngomongin orang tua, apalagi kita posisinya sebagai anak. Jadi buat teman-teman semuanya yang posisinya sekarang jadi anak, jadi kita berdua juga masih sebagai anak, jadi paham banget kalau misalnya orang tua itu punya sebuah ekspektasi yang tinggi pada anaknya. Lebih apa ya, lebih
pasnya mungkin harapan ya, Iya. berharap anaknya itu sukses gitu, berharap mungkin anaknya di dunia pendidikan dia bisa jadi profesor gitu Iya, kan, bener. berharap mungkin kalau di dunia wira swasta dia punya berbagai macam cabang di mana-mana gitu kan, uang yang secara materi itu nggak kurang-kurang gitu kan, pengennya kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, karena manusia itu juga memiliki batas kemampuan yang berbeda-beda. Jadi salah satu yang harus dilakukan pertama adalah pahami dulu harapan orang tua itu gimana. Kiranya kalau ngomongin orang tua deg-degan ya. Kiranya itu memang kedepannya kita tuh bisa gitu. Maksudnya sesuai nggak dengan passion, sesuai nggak dengan hati nurani, sesuai nggak dengan kedepannya itu kita bakalan bisa apa ya, still di titik itu gitu, bisa nggak gitu. Jadi kita sementara harapan orang tua tuh kita apa ya, kita tampung dulu, kita dengerin dulu maunya orang tuanya apa gitu. Nah kalau dari aku pribadi, ketika memang di usiaku yang sekarang itu pastinya sudah melewati masih dalam KLC ya, dengan pastinya sudah ada masa-masa hal-hal yang seperti itu, dan pernah aku lalui. Jadi ya delalah itu jadi keluar Jawanya. Nggak apa-apa, santai aja kita Mbak. jadi ternyata itu apa ya, keinginannya ibuku sama aku tuh nggak jauh beda gitu. Hanya mungkin ada beberapa poin-poin yang ibuku tuh berharap aku tuh bisa sekolah lebih tinggi gitu. Tapi sebenarnya itu juga nggak rugi. Orang tua berharap kita untuk sukses tuh rugi nggak sih? Enggak kan, gitu kan. Nah yang pertama itu kita lihat dulu manfaatnya apa. Kemudian kita juga ngelihat kayak diri kita nih passionnya apa, minat bakatnya apa, kemudian kita tuh maunya apa dulu, kita karirnya tuh mau bagaimana, terus nggak sukanya itu apa, dan kiranya nanti bakalan nyambung nggak sama keinginan orang tua. Karena ada juga yang orang tua maunya apa dan anak itu berusaha untuk memenuhi, ternyata dia sukses. Itu balik lagi ke rezeki atau qadar kan. Berarti memang orang tua ini ngerti kemampuan anaknya tuh kalau dia mampu, dan delalah anaknya juga percaya sama orang tuanya kalau dia bakalan mampu gitu. Berarti kayak menjabarkan diri kita gitu ya, bener. mulai Jadi, memahami diri kita. Menurut aku jangan dulu kita ngenolak atau nge-reject dulu harapan orang tua, aku nggak bisa gitu. Jangan dulu, karena kita nggak ngerti Allah itu nanti menjalankan rezekinya itu ke kita kemana. Jadi kita pahami dulu aja. Kalau aku sih delalah ya alhamdulillah, karena sepahaman ya sama ibu, jadi nggak terlalu yang harus mikir harus pontang-panting, enggak. Hanya memang sebenarnya kalau dari ibu sendiri aku pengennya yang terbang tinggi, maksudnya melebarkan sayapnya kemana gitu kan. Tapi ada sebuah keadaan yang aku di situ benar-benar ngomong dari hati ke hati, sampai kayak orang ibu tuh kayak udah benar-benar istilahnya marah anaknya ngambil keputusan ini gitu loh. Karena nggak mudah loh ngomongin keinginan kita itu ke orang tua. Nggak mudah. Iya, butuh mental nggak sih? Komunikasi kan. Iya, udah mau ngomong aja udah mental breakdown kan? Iya pasti. Apalagi yang komunikasi dengan orang tuanya itu nggak lancar ya. Komunikasi dengan orang tuanya nggak lancar, mau ngomong itu udah kayak yang udahlah aku males. Ada yang kayak gitu kan Mbak. Terus ada lagi kayak yang mau ngomong sama orang tuanya akhirnya takut atau keburu nangis duluan, kayak gitu loh. Karena dia udah bisa jadi kayak udah ada persepsi negatif dulu, padahal ya sebenarnya itu dulu aja ditampung dulu. Apa sih kayak bahasanya, kita ngerefleksi dulu lah. Jadi ngelihat
keterkaitannya dengan kemauannya kita tuh apa. Jadi jangan di reject dulu, jangan ditolak dulu, dihadapin dulu, dilihat kita kemampuannya di sini atau enggak. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya kita merasa enggak mampu dan secara materi kita ngerasa mungkin apa ya, dari latar belakang keluarga itu juga ngoyo, dibicarakan aja gitu. Karena aku yakin orang tua itu pasti punya solusi untuk anaknya. Iya sih, benar. Yang penting diomongin baik-baik. Dan itu nggak mudah. Iya, jadi pada saat itu aku kayak nge-flashback itu bener-bener aku kayak udah deg-degan dulu ngomong, sedangkan kondisi kita berdua itu lagi perang batin, perang apa sih, bukan pikiran gitu nggak sih Mbak? Kita ngomong, jadi kayak bercakap gini tapi dengan kayak debat nggak sih? Iya bener, kayak debat gitu ya. Jadi itu tuh aku kayaknya harus ngomong deh gitu, aku pengennya gimana gitu. Jadi aku kasih pengertian dulu ke ibu, aku tuh maunya kayak gini Bu, tapi ya sambil nangis gitu kan. Terus kayak ibu berusaha ya dipegang tangannya, dipeluk gitu. Sampai sekarang pun juga kadang kalau dicerita ke orang-orang itu diceritain kalau ternyata Nuti tuh maunya kayak gini gitu. Aku memutuskan untuk nggak ninggalin ibu gitu. Jadi apapun yang terjadi harapannya aku tuh selalu bisa sama ibu gitu kan. Karena kita nggak ngerti kalau misalnya, karena dua bersaudara, kalau misalnya aku jauh pun kalau ada apa-apa di rumah tuh gimana gitu kan. Kita nggak ada yang ngerti umur gitu. Jadi itu salah satu ikhtiar aku ke orang tua. Kalau misalnya ekspektasi ibu ada atau harapan ibu emang setinggi itu, tapi aku maunya kayak gini. Jadi ya kita pelan-pelan aja lah untuk mencapai goal itu gitu bareng-bareng. Berarti lebih ke nggak langsung ditolak mentah-mentah gitu ya, ekspektasi orang tua itu, karena ekspektasi orang tua itu mungkin jalannya kita gitu ya, bisa jadi. Orang tua pengen yang terbaik kan buat anak bener-bener gitu. Dan sebenarnya lebih tepatnya harapan ya, karena menurut aku kalau kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi itu juga nggak baik. Jadi kita kayak menaruh namanya juga ekspektasi itu kan kayak keinginan orang, keinginan kita sendiri yang tinggi gitu kan. Ya walaupun ekspektasi itu semuanya beda-beda ya, levelnya tuh beda-beda. Hanya jangan pernah salahin qadar atau takdir yang terjadi pada diri kita, tapi salahin ekspektasi yang kita bangun. Gitu. Jadi berusaha untuk sewajarnya aja, sejalannya aja. Kalau ada masalah yaudah direfleksi pelan-pelan, diomongin baik-baik. Aku tahu itu juga mungkin buat teman-teman juga itu nggak mudah, karena butuh mental dan posisi kedewasaan nggak sih, kayak kita tuh kayak kita harus, dari awal tuh kita harus nerima dulu nggak sih Mbak? Benar. Jadi kan untuk melalui itu pasti itu berat banget sih, berat banget. Ya, tapi ya harapannya semoga buat teman-teman yang mungkin harapannya orang tua tuh tinggi, jadi bisa dari tips dari aku tuh dijalanin. Terus kalau misalnya kalian masih bingung nih, masih di fase KLC itu tadi, lakukan apa yang kalian suka atau tulis aja apa yang kalian suka, minatnya apa, hobinya apa. Misal kalian suka teman-teman misal suka melukis, yaudah melukis aja. Misal kan kalau misalnya kita melukis tuh pun di beberapa drugstore juga udah nyiapin kanvas yang udah ada sketsanya, itu ya udah dilakukan itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Terus kalau misalnya suka kalau misalnya olahraga gitu kan, lakukan aja olahraga. Suka tentang videografi, lakukan aja mengambil video simpel-simpel. Suka foto kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita berhasil membuktikan ke orang tua, kita tuh sukanya ini. Aku tuh sukanya ini Bu, ngomong di depan umum gitu. Aku tuh sukanya masak, aku tuh sukanya mimpin orang, aku tuh sukanya diem di rumah, aku malu karena aku introvert, aku bingung kalau ngomong sama orang. Tapi kalau misalnya kita membuktikan atau memberikan sebuah karya yang nyata dan kita meyakinkan orang tua kalau kita tuh bisa,
insya Allah orang tua bakalan ngerti. Iya sih, benar-benar Gitu sih. benar-benar. Tapi kalau misalnya emang nggak rugi atau mungkin dari sisi materi itu nggak menjanjikan atau ada dana pensiun dan lain-lain, ya juga itu nggak ada salahnya untuk dicoba aja dulu, karena rezeki nggak ada yang tahu ya, Iya, gitu. Tapi benar-benar. kreativitas harus tetap punya. Iya, benar. Jadi itu ya Sobat Generus, pesen dari Mbak Nuti itu tadi. Nah, tadi kan ngobrol, kita ngomongin masalah ekspektasi orang tua, terus harus ngobrol sama orang tua ya. Itu yang terpenting kan kita komunikasikan. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa komunikasi dengan orang tuanya, termasuk aku sih sebenarnya ya Mbak. Benar-benar. Kayak Karena emang nggak mudah, Vindi. iya, Nggak mudah kayak, banget. apa ya, entah yang pertama mungkin pasti waktunya Ya. kan, kita butuh waktu banyak, apa ngomong sama orang tua tuh kan butuh waktu yang lama, Ya. nggak kalau kepotong-potong pasti akan makin kepikiran, makin stres lagi. Nah, Apa jadwalnya mungkin karena sibuk masing-masing iya, ya. kadang tuh kalau papa mama keluar, aku di rumah, giliran papa mama udah di rumah, aku udah tidur atau enggak aku yang lagi keluar nongkrong gitu, akhirnya nggak ketemu kan. Akhirnya dari situ kan nggak terketemu komunikasinya nggak jalan. Terus kadang mau ngomong atau mau ngobrol sama orang tua tuh takut. Nah kayak gitu tuh termasuk gangguan kesehatan mental nggak sih Mbak? Sebenarnya tuh kayak udah kecemasan dulu ya. Iya Maksudnya hal yang belum terjadi atau mungkin overthinking itu cemas dulu, takut. Tapi kamu ada ketakutan nggak sih kalau misalnya kamu obrolan kamu itu nggak, orang tua tuh nggak welcome, itu ada ketakutan nggak? Iya sih, ada sih. Jadi kayak yang ini aku ngomong gini direken nggak ya? Apa ya, direken tuh apa diperhatiin nggak ya? Diperhatiin nggak ya? Terus kayak responnya nanti gimana ya? Kayak gitu loh. Jadi takut duluan gitu loh. Ya, yang apa sih? Mungkin itu bukan gangguan mental yang apa ya, yang berat. Tapi hal-hal yang menurut aku tuh mengganggu pikiran aja. Ya kalau misalnya itu masuk ke sampai mempengaruhi ke pekerjaan Vindi atau ke kegiatan apa sih, produktivitasnya Vindi tuh ngaruh, kayak jadi ngeblank, jadi kayak mau makan tuh nggak nafsu, terus aku tadi mau kemana ya, karena hanya sampai kepikiran, ya bisa jadi itu masuk ke gangguan mental, tapi kondisinya masih ringan gitu. Selama Vindi masih bisa diatasi pelan-pelan, ya bisa. Cuman memang di sini waktu yang pertama tadi kalau aku lihat kan tadi waktu ya, waktu yang nggak ketemu gitu kan, terus takut orang tua yang nggak welcome gitu kan. Tapi bisa kalau mungkin bikin janjian dulu sama orang tua. Ada yang mau Vindi sampein gitu, bisa mungkin. Terus dan memang harus siap ya, harus apapun yang terjadi aku harus siap gitu kan. Apapun nanti respon orang tua aku harus siap resikonya, karena kita udah di usia yang dewasa itu tadi. Oke. Gitu. Nah kalau misal kita nggak siap nih, nggak siap untuk resiko itu gimana tuh? Gimana ya? Kalau kita nggak siap dari resiko itu, ya pastinya kita mentalnya down dong. Iya. Pastinya kita kayak punya gitu gimana, Mbak? pikiran yang akhirnya kita kayak punya pikiran negatif, kok orang tua aku nggak support ya, gitu. Kok orang tua aku nggak nggak support itu tadi. Pertama ya walaupun ini sulit ya Vindi ya, jadi kita sama-sama belajar gitu kan. Ya kita kita belajar untuk legowo, karena kita juga sudah dibekali dengan ilmu keimanan, ilmu 29 karakter juga ada. Maksudnya kita punya prinsip-prinsip agama itu yang menurut aku itu udah cukup banget kalau membuat kita itu lebih legowo. Jadi apapun yang terjadi nanti, apapun responnya nanti, kalau misalnya memang usulan atau curhatnya aku tuh nggak diterima dari orang tua, ya udah berarti memang ya begitu adanya gitu. Udah diterima, menerima itu proses. Termasuk memaafkan, pasti kita juga kesel. Iya ya sih, kan? benar.
memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Paham nggak? Gimana Jadi, tuh, Mbak? jadi akhirnya nih ke konsep memaafkan yang walaupun sulit, kayak mungkin kita punya kejadian masa lalu nih. Oh enggak, karena kita konsepnya orang tua ya. Jadi kalau misalnya orang tua mengeluarkan kata-kata yang nggak sejalan dengan kita, otomatis kita terluka kan, Iya, hatinya benar, sakit benar, gitu benar. kan. Itu sebisa mungkin kita memaafkan dulu. Maksudnya memaafkan di sini untuk diri sendiri di sini adalah agar kita itu bisa jalan lebih jauh lagi. Maksudnya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tuh nggak kayak digandoli hal-hal yang mengganggu kita gitu loh. Paham. Pikirkan prioritasnya Vindi dulu. Oke. Pikirkan prioritasnya aku saat ini apa gitu kan. Yang di depannya Vindi saat ini apa, itu aja yang dilakukan sekarang. Sambil berjalannya waktu, nanti misalnya mungkin ada kesempatan waktu ngomong lagi, tapi sambil pelan-pelan memaafkan orang tua, karena ya orang tua juga nggak sempurna Iya ya. sih. Orang tua pertama kali menjadi orang tua dan kita juga benar. pertama kali menjadi anak. gitu ya. Benar. Jadi ya itu manfaatnya itu pada diri sendiri, biar lebih kayak jalan ke depan tuh kita biar lebih lancar, biar lebih apa ya, enteng, apa sih, kayak ringan banget gitu Iya, loh biar kaki. nggak ada beban nggak sih, Iya, Mbak, di benar. belakang gitu Walaupun ya. aku nggak ngerti sebenarnya yang dimaksud Vindi itu apa gitu kan, cuman mungkin beberapa saran atau beberapa apa ya, tips lah ya, tips. masukan lah ya, yang mungkin semoga bisa membantu. Gitu. Nah, untuk yang nggak bisa ngobrol sama orang tua, komunikasi nggak lancar, mungkin itu ada nggak sih, Mbak, dari segi mungkin segi trauma atau gimana tuh ada Bisa nggak sih? jadi. Nah, itu gimana tuh? Bisa jadi. Kalau dari aku sendiri, komunikasi aku sama ibu tuh termasuk komunikasi yang apa ya, terbuka gitu. Oh, Maksudnya apa ya, kayak welcome aja gitu loh. Oke. Jadi kita komunikasinya gampang. Tapi kalau misalnya mau ngobrol sama ibu itu nggak ada pikiran yang bakal di reject nih. Oh, ya. Nggak ada. Udah nggak ada pikiran negatif ya? Nggak ada trauma-trauma macem-macem. Nah, itu bedanya kalau kita nggak ada trauma, entah itu trauma kecil, entah itu trauma besar, entah itu trauma 3